Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Adrian Chandra dari Teknik Informatika Angkatan 2020, mahasiswa Universitas Surabaya. Dan di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19 dan juga pendapatku mengenai pandemi yang sedang kita alami sekarang ini. Oke, jadi aku mulai dengan apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 adalah sebuah virus yang menginfeksi bagian pernapasan seseorang, dan virus ini tuh awalnya dimulai di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, lalu terus menyebar luas sampai hampir ke seluruh negara di dunia. Nah, lalu kalian pasti bisa merasakan kan dampak dari COVID sekarang di Indonesia. Jadi dampak dari COVID ini pastinya banyak orang yang kehilangan pekerjaan, lalu kita harus membiasakan diri melakukan aktivitas kita secara online, lalu proses perekonomian kita menjadi menurun. Nah, itu semua adalah dampak dari COVID karena kita harus menjaga diri, jadi kita tidak bisa ketemu orang secara langsung, kita harus bagaimanapun caranya kita menjaga diri agar semuanya dapat sehat, terhindar dari COVID. Nah, lalu aku punya cerita sedikit sebelum COVID itu masuk ke Indonesia. Jadi, kita bisa bilang kalau negara Indonesia ini adalah negara yang beruntung karena proses penyebaran masuknya COVID ke Indonesia itu bisa dibilang terlambat. Ya, jadi saat negara-negara lain itu sudah kebingungan bagaimana sih caranya untuk mencegah agar COVID ini semakin meluas. Di Indonesia malah masih belum masuk atau masih banyak yang orang belum percaya. Masih menganggap, apa sih COVID? Apa tuh COVID? Gak mungkin lah masuk Indonesia. Bahkan ada asumsi-asumsi bahwa COVID gak bakal bisa masuk ke Indonesia dikarenakan suhu Indonesia itu panas dan COVID tidak bisa berada di tempat yang panas ya. Jadi lucu kan? Dan setelah 6 bulan berjalan ya, ini sudah 6 bulanan saat awal-awal COVID ada di dunia, kita bisa lihat kalau negara Indonesia menjadi negara dengan penderita COVID terbanyak di dunia. Ya, bisa dibilang kita negara dengan proses masuknya itu terlambat, tapi kita menjadi yang tercepat untuk menjadi penderita terbanyak. Ya, bisa dibilang itu bukan pencapaian yang luar biasa ya. Yang banyak kita menelan ludah kita sendirilah, dikarenakan dulu saat awal-awal kita terlalu meremehkan apa yang dikatakan oleh pemerintah dan apa yang sudah terjadi di negara lain. Kita masih menganggap itu hanyalah bercandaan atau gimana, sehingga kita lupa untuk menjaga kesehatan dan menjaga jarak. Nah, tapi untuk sekarang kita tidak bisa menyesal karena ya gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur kan, kita tidak bisa mengulang waktu kembali. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah hanya menghadap ke depan, yaitu kita harus fokus untuk mencegah agar penyebaran ini tidak semakin bertambah. Nah, lalu gimana caranya agar kita ikut mencegah ini? Ya kita bisa mulai dengan cara-cara yang kecil. Misalnya kita mulai dari lingkungan tempat kita tinggal misalnya. Jadi di daerah aku tinggal itu ada penyuluhan, ada fasilitas yang membuat kita tercegah dari COVID. Misalnya aja ada aturan disediakan tempat cuci tangan di setiap rumah untuk tamu-tamu yang ingin berkunjung ke rumah untuk wajib cuci tangan dahulu. Ya udah, kita akan taati aja aturan yang diberlakukan karena semua itu pasti demi kebaikan kita sendiri. Setelah itu kita juga harus ikuti aturan oleh pemerintah seperti wajib menggunakan masker, wajib cuci tangan. Lalu kita juga harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Itu semua kan menghindarkan kita dari COVID. Karena memang penyebaran COVID itu berasal dari droplet, yaitu cairan yang dikeluarkan dari bersin ataupun batuk yang bisa menempel pada kulit ataupun benda. Dan jika kita terkena oleh penderita COVID itu maka kita juga beresiko untuk terkena COVID ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Walaupun seperti itu kan kita pasti juga, aku tahu kok kita semua itu kangen ya dengan masa-masa sebelum COVID menyerang. Ya tentunya aku juga ya merasakan bedanya lah. Apalagi yang paling berkesan adalah saat aku kuliah sekarang, semuanya dilakukan secara online, walaupun awal-awal semester itu kan harusnya lebih ke have fun ya, lebih ke proses mengenal satu sama lain, sedangkan sekarang dengan cara online, ya kita mengenalnya hanya sekedar tahu nama. Ya tapi semua harus kita ambil hikmahnya karena memang ini adalah pandemi global. Bukan kita saja yang merasakan, namun seluruh dunia juga merasakan hal yang sama. Kita harus bisa ambil sisi positifnya, anggap saja kita berbeda dari yang lain. Dengan cara ini kita harus semakin kuat ya, dengan cara beradaptasi dengan apa yang terjadi, kita semakin kuat membentuk mental dan fisik kita menjadi orang yang lebih kuat lagi. Jadi kita harus semakin bersatu, khususnya seperti sila ketiga di Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, dan juga kita harus gotong royong untuk cepat-cepat menaati aturan agar COVID ini cepat selesai. Intinya cuma satu, kita harus bersatu. Kalau kita nggak bersatu, gimana bisa COVID ini selesai kalau misal masih ada pihak-pihak yang tidak mempedulikan aturan pemerintah dan lain-lain. Karena memang benar-benar ini penyebarannya itu begitu cepat. Jadi kalau memang kita tidak bersatu ya tidak bisa selesai. Jadi
Intinya sekarang kita harus bersatu, kita harus benar-benar niat untuk menyelesaikan pandemi ini. Jadi sekian dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga ini dapat menjadi podcast yang bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih sebelumnya. Bye-bye.